Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram dengan NIM H052339. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen dalam kurikulum pendidikan dan produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Langsung saja pada materi pertama, prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen dalam kurikulum pendidikan. Prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen dalam kurikulum pendidikan. Yang pertama ada prinsip aktivitas, yang kedua prinsip motivasi, yang ketiga individualitas, yang keempat lingkungan, yang kelima prinsip konsentrasi, keenam prinsip kebebasan, ketujuh prinsip peragaan, yang kedelapan prinsip kerjasama dan persaingan, yang kesembilan prinsip apresiasi, yang ke-10 prinsip korelasi, yang ke-11 prinsip efisiensi dan afektivitas, yang ke-12 prinsip globalisasi, dan yang terakhir mainan dan hiburan. Adapun materi yang kedua itu taksonomi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari taksonomi. Benjamin S. Bloom mengemukakan taksonomia yang meliputi kawasan 1 kognitif, 2 efektif, dan 3 psikomotor. Benjamin S. Bloom mengkonsentrasikan pada domain kognitif, sementara domain efektif dikembangkan oleh Krathwohl dan domain psikomotor dikembangkan oleh Simpson. Selanjutnya, penerapan pengukuran. Berbagai metode penilaian digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar, termasuk tes formatif digunakan untuk menilai pemahaman siswa selama proses pembelajaran. Tes sumatif dilakukan di akhir suatu unit atau semester untuk menilai pencapaian keseluruhan observasi, mengamati keterlibatan dan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar. Selanjutnya, taksonomi Merrill. Taksonomi tersebut oleh Merrill dinamakan komponen display teori CDT. Latar belakangnya menyatakan bahwa hasil belajar dapat dipresentasikan dengan tujuan belajar dengan item tes. Diasumsikan bahwa pada setiap kategori, yaitu kinerja dan isi, terdapat kombinasi dari bentuk presentasi primer dan sekunder yang akan menghasilkan pemahaman yang lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum merupakan kumpulan informasi yang menjelaskan tujuan, isi, dan struktur dari kurikulum yang diterapkan di sekolah. Dokumen ini mencakup berbagai komponen seperti standar kompetensi dasar, materi ajar, dan metode. Kemudian bahan ajar. Bahan ajar memainkan peran penting dalam proses pembelajaran, terutama di tingkat sekolah dasar. Berikut adalah beberapa jenis bahan ajar yang umum digunakan dalam pendidikan, seperti buku, model ajar, media visual, alat peraga, dan lain-lain. Adapun perangkat penilaian, jenis perangkat penilaian. Yang pertama, ujian tes, tugas proyek, rubrik penilaian, observasi, dan portofolio. Program pengembangan karakter. Masa sekolah dasar adalah periode penting untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang baik. Program ini membantu siswa memahami dan menginternalisasi sikap seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain. Selanjutnya, program pembelajaran remedial dan pengayaan. Program pembelajaran remedial. Program ini tujuan untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi atau mencapai potensi yang diterapkan. Program pengayaan. Program ini dirancang untuk siswa yang telah mencapai kompetensi dan ingin mengeksplorasi lebih dalam atau memperluas pengetahuan mereka. Kemudian, evaluasi dan review kurikulum. Evaluasi dan review kurikulum adalah proses penting untuk memastikan bahwa kurikulum pendidikan tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Proses ini melibatkan beberapa langkah kunci. Yang pertama, analisis data hasil belajar. Yang kedua, umpan balik dari pemangku kepentingan. Nah, itulah tadi pembahasan materi saya. Ada
prinsip dan sifatnya survivalitas dimaksud memprihatinkan kondisi dan pertimbangan ilmiah sehingga kurikulum yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan dapat menguntungkan dari sisi edukatif dan sisi kebutuhan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa pembelajaran adalah suatu aktivitas atau proses mengajar belajar di dalam ada dua subjek, yaitu guru dan peserta didik. Sekian pembahasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.